Kita ke sorotan lain, Saudara. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah kembali naik. Aliran air banjir yang deras membuat jalan akses di 4 desa di Grobogan lumpuh total. Setelah sempat berangsur surut pada Minggu malam kemarin, banjir yang menggenangi Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan kembali naik. Bahkan genangan arus banjir semakin tinggi. Banjir juga meluas ke desa lainnya, yakni di Desa Cangkring, Desa Pepe, dan Desa Tlogomulyo, Kecamatan Tegowanu. Aliran air banjir yang deras membuat jalan akses di 4 desa di Grobogan lumpuh total. Warga yang mengungsi terpaksa berjalan kaki menerobos banjir untuk pulang ke rumah dan mengamankan perabotan rumah agar tak hanyut terbawa banjir. Ini mau ke rumah, soalnya kan sejak hari Minggu pertama banjir itu hari Minggu, itu saya sudah mulai ngungsi karena sudah sepaha orang dewasa. Nah, ini mau coba lihat ke rumah dulu karena sepertinya kok beberapa barang di rumah harus dinaikkan lagi. Kenapa, Bu? Karena debit air semakin tinggi. Sepertinya ini sudah sedada orang dewasa. Putus, Bu, ya? Akses jalan terputus sudah sejak dari yang tambahan sana tadi sudah tidak bisa dilewati. Lalu bagaimana upaya penanganan banjir di Grobogan yang hingga kini belum juga surut? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko. Selamat siang, Rifai. Akses jalan menuju 4 desa terisolir akibat banjir. Apa upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk membuka kembali akses jalan dan bagaimana kondisi warga yang hingga kini masih bertahan di pengungsian? Ya, Bella dan saudara, dapat kami laporkan bahwa memang genangan banjir khususnya di Desa Ringin Kidul ini akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Minggu pagi kemarin sudah sempat berangsur surut pada Senin pagi. Namun ternyata pada Senin sore genangan banjir kembali naik. Naiknya genangan sungai pada Senin ini kembali menutup akses jalan antar desa yang berada di Desa Ringin Kidul ini. Dengan kisaran panjang mencapai antara 100 sampai 100 meter dengan ketinggian air genangan mencapai 60 hingga 80 cm. Dengan ketinggian tersebut, Bella, sehingga akses aktivitas warga antar desa menjadi lumpuh total. Jalur hanya bisa dilalui untuk kendaraan-kendaraan besar sehingga warga tidak bisa beraktivitas apapun kecuali hanya bisa berdiam di rumah atau di pengungsian. Sementara untuk penanganan terkait putusnya akses jalur di 4 desa ini, pemerintah memang masih memfokuskan penanganan banjir ini terhadap pada warga-warga yang terdampak seperti menyiapkan pengungsian, melakukan evakuasi pengungsian terhadap warga yang sebelumnya memilih bertahan di rumah, namun karena genangan air semakin tinggi, warga memilih minta diungsikan. Begitu, Bella. Rifai, apakah ada opsi untuk merelokasi warga? Karena tadi kan kita lihat di belakang Anda juga ada anak-anak yang terlihat bermain air, juga ada orang tua yang mungkin butuh opsi untuk direlokasi. Iya. Memang saat ini BPBD belum melakukan tindakan opsi untuk merelokasi warga. Namun dari pantauan kami di lokasi, memang yang seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Ringin Kidul, sebelumnya yang terdampak 500 kakak kini menjadi 1.600 kepala keluarga. Namun sebagian besar memilih dievakuasi atau mengungsi secara mandiri ke rumah-rumah kerabat atau teman-teman terdekat yang tidak terdampak banjir. Sehingga di titik pengungsian yang berada di Desa Ringin Kidul, yaitu di masjid dan di gereja, saat ini ada sekitar 198 jiwa. Begitu, Beli. Rifai, terakhir, apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh warga, terutama perempuan dan lansia yang mengungsi? Ya, Bella, untuk kebutuhan yang paling vital dibutuhkan para pengungsi untuk saat ini memang
selimut dan pakaian-pakaian hangat ya. Karena untuk kebutuhan logistik seperti makan, minum, dan pengobatan, pihak petugas kesehatan maupun BPBD dan sudah mendirikan dapur umum dan sudah mendirikan posko kesehatan, sehingga memang untuk kebutuhan logistik makan dan obat-obatan sudah siap dan sudah berada di titik-titik lokasi pengungsian. Begitu, Bella. Selimut dan pakaian layak pakai dibutuhkan oleh para pengungsi di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rifai Handoko langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati.